Itu adalah indikator dari customer satisfaction. Berikutnya kita akan masuk ke cost of quality, review of quality cost. Ini ada bukunya, Cost of Quality, Dr. Amar Sintor, bisa dicari di Amazon ya kalau mau beli yang PDF, softbook. Kalau yang beli yang hardbook itu bisa juga di Amazon atau bisa di Gramedia. Higher quality means higher cost. Jadi kalau semakin tinggi kualitasnya, kemungkinan biaya produksinya juga akan cukup tinggi. Ya, contoh sederhana tadi kualitasnya BMW dengan kualitasnya Daihatsu itu tentu jauh berbeda. Dan harga pembuatan BMW tentu lebih mahal dibandingkan pembuatan sedan Daihatsu. Quality attributes such as performance and feature cost more in term labor, material, design, other costly resource. The additional benefit from improved quality do not compensate for additional expense. Jadi quality itu yang terdiri dari labor itu buruh, material itu raw material ya. Kemudian ada design dan other costly resources. Jadi semuanya ini membutuhkan biaya. Kemudian yang ketiga adalah additional benefit for improved quality. Oke, selamat bergabung Dimas Satria. Iya, Pak. Ya, oke. Berikutnya adalah the cost of improving quality is less than resulting saving. Jadi maksudnya adalah cost yang untuk mengimprove quality itu akan pada akhirnya akan menghemat biaya. The saving result from less rework, scrap, other direct expenses, relative defect. Jadi kalau barang-barang yang berkualitas itu ternyata jauh lebih hemat biaya dibandingkan barang yang tidak berkualitas. Contohnya apa? Barang yang berkualitas tentu kerusakannya akan lebih jarang dibandingkan barang yang tidak berkualitas. Contohnya, barang yang berkualitas dia berani menggaransi 5 tahun. Artinya sudah diprediksi bahwa 5 tahun itu akan tahan, tidak terjadi kerusakan. Tetapi barang yang tidak berkualitas tidak berani memberi garansi 5 tahun, mungkin garansinya hanya 1 tahun. Karena dia tahu kalau 5 tahun sudah pada rusak, akan membuat kerugian. Jadi barang yang berkualitas ternyata lebih hemat dari sisi apa? Rework, pengerjaan ulang, kemudian scrap, bangkai gitu ya, bangkai yang lebih bangkai, maksudnya bangkai produk. Kemudian direct expenses atau biaya-biaya yang langsung. This is set account for the focus of continuous improvement of process in Japanese firm. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan Jepang itu ada namanya lean factory, pabrik-pabrik yang biayanya itu sangat rendah, lean factory efisien. Jadi di pabrik Jepang ada pabrik yang bisa membuat produksi itu sangat efisien atau lean factory. Jadi ini adalah cost of quality, bagaimana kita generate biaya terhadap kualitas. Sekilas, barang yang berkualitas itu biayanya mahal. Tetapi dalam jangka panjang, justru barang yang berkualitas itu akan lebih murah dibandingkan barang yang tidak berkualitas karena akan lifetime-nya akan lebih lama, kemudian daya tahannya juga lebih durable atau tahan lama, lebih awet, dan tidak bolak-balik ada kerusakan. Kemudian ada 3 pandangan untuk melihat quality cost. Quality costs are those incurred in excess of those of what have been incurred in the product or built in service performance exactly right for the first time. Jadi secara filosofi di sini ya, TQM, Total Quality Management, cost include not only those are direct but also cost those resulting from lost customer, cost market share, and many hidden costs for foregone opportunity identified by modern cost accounting system. Jadi maksudnya gini, barang-barang yang berkualitas akan lebih, kedepannya akan lebih murah dibandingkan barang yang tidak berkualitas. Contohnya tadi misalnya kita beli AC. AC yang bagus misalnya merek LG gitu, kemudian ada AC lagi merek yang tidak jelas, merek X gitu misalnya saya tidak sebut. Nah,
ternyata merek yang bagus ini, dia akan lebih tahan lama, bahkan kalau teman-teman tahu merek AC yang sangat bagus, itu bisa sampai 10 tahun. Sedangkan AC-AC yang tidak terbuat dari bahan yang tidak baik, 2 tahun atau 3 tahun dia rusak. Apa yang terjadi di situ? Di sini dijelaskan, ya. Jadi karena barangnya tidak berkualitas, itu akan mengakibatkan loss customer. Customer tidak puas dengan AC tersebut dan akhirnya meninggalkan. Nah, itu kan jadi satu cost yang mahal. Satu konsumen yang pergi, dia pindah ke produk lain, itu adalah kerugian bagi perusahaan. Kemudian loss market share. Tadi misalnya dia AC-nya ke market segmen menengah ke bawah, ternyata market segmen itu merasa barangnya tidak berkualitas, akhirnya meninggalkan. Jadi market share-nya hilang. Kemudian hidden cost, biaya-biaya yang tersembunyi. Jadi harusnya bisa buat perawatan, ternyata tidak bisa. Dan biaya-biaya yang hilang dan kesempatan-kesempatan yang hilang yang bisa diakumulasikan dalam biaya accounting. Jadi intinya adalah, kalau kita melihat quality cost, bukan hanya dilihat dari pembuatannya, tetapi adalah opportunity hidden atau biaya-biaya yang tersembunyi yang pada akhirnya nanti akan berpengaruh terhadap biaya. Kemudian berikutnya type of quality cost. The cost quality is generally classified into 4 categories. Jadi quality cost yang tadi disebutkan tadi ada 4 kategori. Kategori yang pertama adalah cost of prevention, biaya pencegahan. Cost of appraisal, biaya penilaian. Cost of internal failure, yang terakhir adalah cost external failure. Jadi biaya dari kegagalan-kegagalan internal dan biaya kegagalan atau kerusakan faktor eksternal. Nah, di sini adalah quality cost, cost of prevention. Jadi quality cost tadi ada 4 ya. Pertama adalah cost prevention, appraisal, internal failure, dan yang terakhir eksternal. Nah, kita berbicara mengenai cost of prevention. Prevention cost include those activities which remove and prevent defect for occurring in the production process. Jadi kalau biaya-biaya yang terkait quality adalah defect. Kita sering beli misalnya sepatu merek terkenal, taruhlah Nike gitu, yang diproduksi, itu Nike produksinya ada di Cikarang. Kita sering beli produk Nike yang reject, harganya jauh lebih murah. Misalnya Nike asli harganya 1 juta, rejectnya hanya 150.000. Padahal barangnya sama dan rejectnya nggak terlalu banyak, misalnya hanya tali sepatu, hanya tergores sedikit kainnya, mungkin ada terkelupas, itu akan berpengaruh terhadap biaya yang cukup besar. Itu adalah cost of prevention, pencegahan. Kemudian adalah include such as activities of quality planning, production review, training, engineering analysis with or incurred and quality is not produced. Jadi ini adalah biaya-biaya lain terkait dengan prevention, termasuk biaya training, biaya engineering, dan seterusnya. Kedua adalah cost of appraisal. Those costs incurred to identify poor quality inspection and activities. Jadi appraisal adalah biaya bagaimana biaya-biaya terhadap mengidentifikasi, mengappraise itu menilai terhadap kualitas-kualitas yang rendah. Atau biasa kita sebut sebagai quality control ya. Oke, ini adalah contoh dari internal failure atau kegagalan. Internal failure cost that internal to company, these are cost company in case product before discovering a defect and before product leave the companies. Jadi yang termasuk kegagalan dari proses internal produksi yang ada banyak sini, yang tadi scrapping cost, cost of rework, failure analysis cost, supplier side cost, inspection cost, process modification cost, modifying hardware, dan seterusnya. Saya contohkan satu, misalnya loss of time. Jadi karena produknya tidak berkualitas, terjadi pengerjaan ulang, hilang waktu, hilang tenaga, kemudian ada software itu mungkin terkait dengan sistem yang berulang. Kemudian kita masuk ke external quality. Kalau yang tadi adalah internal ya, yang terjadi pengulangan-pengulangan pada saat proses produksi. Sedangkan eksternal adalah yang dirasakan oleh customer. Misalnya apa? Warranty cost, garansi, biaya. Karena produknya jelek,
banyak orang yang komplain, akhirnya garansinya terpakai semua dan menimbulkan cost. Sebaliknya kalau produknya berkualitas, warantinya bisa nggak dipakai karena memang benar-benar berkualitas sehingga tidak ada warranty cost. Kemudian komplain analisis, karena banyak komplain sehingga butuh orang yang menganalisa komplain, ya butuh tenaga kerja. Return material, yang produk yang dikembalikan lagi oleh konsumen karena kualitas tidak bagus. Ada penalti juga, dan pada akhirnya yang paling signifikan adalah loss of operation, artinya pekerjaan yang berulang, kemudian ada loss of sales, kehilangan penjualan, loss of sales. Ya, ini adalah external failures atau kegagalan. Nah, sekarang kita berbicara benefit dari TQM. Pertama adalah greater customer loyalty. Jadi semakin kita menerapkan total quality management di perusahaan, ada beberapa manfaat. Ada 6 manfaat paling tidak penerapan TQM di dalam project management. Yang pertama adalah greater customer loyalty, yaitu bagaimana meningkatkan kepuasan konsumen. Yang kedua adalah market share improvement, meningkatkan market share yang tadinya misalnya pelanggan tetapnya ada 100.000 orang, karena produknya berkualitas akan menambah market share. Kemudian higher stock prices, kemudian reduce service call, yaitu mengurangi orang yang minta diperbaiki ya karena bagus. Kemudian higher prices, harga jual akan lebih tinggi. Kita lihat ya, produk yang berkualitas seperti sepatu Nike dengan sepatu Eagle itu harganya sangat jauh, walaupun teman-teman kalau tahu produksi sepatu Nike dan sepatu Eagle itu satu pabrik. Pabriknya sama. Ya, cuma bedanya yang satu kualitasnya tinggi, yang satu kualitasnya rendah. Harganya pun berbeda, yang misalnya 1 juta, yang satu mungkin hanya 100.000 atau 150.000. Jadi semakin berkualitas, higher prices, padahal ongkos produksinya hampir sama, di pabrik yang sama, bahannya hampir sama. Tapi karena kualitasnya berbeda, barang tersebut bisa dipasarkan dengan higher price. Kemudian greater productivity, yaitu bagaimana membuat produktivitas meningkat lebih banyak. Oke, 2 slide lagi ya. Terakhir adalah TQM system. TQM system yang pertama, ujungnya, tujuannya, objektif itu tujuannya adalah continuous improvement. Jadi TQM system. Prinsipnya ada 3 untuk mencapai continuous improvement. Yang pertama adalah customer focus, yang kedua proses improvement, yang ketiga adalah total involvement. Maksudnya apa? Customer focus adalah fokus kepada kepuasan konsumen. Proses adalah proses dalam perusahaan itu sendiri, misalnya tadi pabrik sepatu, pabrik mobil, pabrik ini bagaimana berfokus kepada proses improvement, dikembangkan terus, sehingga prosesnya akan lebih baik. Yang terakhir adalah total involvement. Jadi semua karyawan ada di sana terlibat terhadap peningkatan quality. Elemennya apa saja? Elemen ada leadership, kepemimpinan, tadi dibahas di awal, kemudian education and training, training dan pendidikan, supportive structure, artinya manajemen yang mendukung karyawan, ada komunikasi, kemudian ada reward and recognition, dan yang terakhir adalah measurement. Ketiga prinsip ini, objective, principles, and elements, nantinya akan bergerak kepada continuous improvement yang pada akhirnya meningkatkan customer satisfaction. Terakhir adalah remember the earth revolve around the customer. Quality beget customer and customer beget quality. Let action plan to support quality. This is made the world happy and us blessing of God Almighty. Maksudnya adalah kalau kita berfokus kepada quality, maka konsumen akan datang sendirinya. Itu adalah inti dari total quality management, bagaimana perusahaan bisa fokus kepada kualitas. Demikian yang dapat saya sampaikan materi presentasi mengenai total quality management pertemuan yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya.